Ini mau nanya sebelumnya, kenal nggak sama Habib? Kalau nggak kenal, Habib nggak jadi ceramah. Siapa ya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bi'adni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah labbaika ya Habibullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kiai Dr. Andes Hakim Mutakin. Dr. Andes Mutakin. Hakim Mutakin. Hakim Mutakin. Sini yang tidak ketan. Allah. Yang saya hormati Kiai Haji Engkin Mutakin. Ya, insyaallah dipanjangkan umurnya, ya. Matalullah bitulil hayati. Amin. Dan yang saya hormati Sahibul Bait Ibu Hajah Renita, ya, Kedai RN, insyaallah menjadi berkahnya pada malam hari ini. Amin. Ya, menjadi Jumat berkah dan berkumpulnya di sini sebagian ada anak yatim, ya. Ya, barang siapa orang yang memuliakan akan anak yatim, insyaallah ya di dunianya akan mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala dan di akhiratnya akan mendapatkan pertolongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan orang yang bisa senantiasa istiqomah dalam Jumat berkah bersama anak-anak yatim ini enggak semuanya orang bisa, melainkan orang yang dipilih oleh Allah, orang yang diberikan hidayah oleh Allah sehingga dia mudah untuk mengeluarkan dari rezekinya, mengumpulkan untuk maslahat, ya, sebagaimana yang dikatakan khairun nas yanfa'u 'alan nas, ya. Ini Ibu Hajar Renita, subhanallah, Allahumma shalli ala Muhammad, ya, bisa mengumpulkan di hari Jumat berkah ini, insya Allah kedepannya bisa istiqomah, ya, yang mana dunia Allah ciptakan pada hari Jumat, ya, dan kiamat datangnya pada hari Jumat, dan nanti hari Jumat ini menjadi saksi di akhirat akan apa yang dikeluarkan, yang diperjuangkan, yang disodakohkan oleh tuan rumah kita Ibu Hajah Renita, ya. Sekarang kita bahas tentang kisahnya Korun, ya. Ini sebelum kita bahas tentang Ibu Hajah, kita bahas tentang Korun, ya. Korun ini taat ibadahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia taat ibadahnya sama Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak mempunyai apapun. Sehingga dia datang kepada Nabi Allah Musa. Dia minta kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, engkau mintakan kepada Allah akan rizki yang banyak, yang melimpah untukku wahai Musa, supaya aku di samping beribadah kepada Allah, aku bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Ya, berkali-kali minta kepada Nabi Allah Musa, yang mana Nabi Allah Musa ini mengatakan, wahai Korun, apakah engkau sanggup jika aku mintakan harta, engkau dititipkan harta oleh Allah, akan menambah tagarubmu sama Allah atau merenggangkan akan tagarubmu sama Allah? Apa kata Korun, wahai Musa, engkau mintakan kepada Allah, sesungguhnya di samping ibadahku kepada Allah, aku kepingin bermanfaat untuk yang lainnya. Sehingga Nabi Allah Musa memintakan kepada Allah dan Allah ijabah, dijadikan orang yang paling kaya, ya. Seketika datang seorang wanita dengan anak kecil, ya, dia meminta hanya satu, ya Allah, sesuap buat mengganjal perutnya. Apa yang dikatakan Korun kepada wanita tersebut? Wahai ibu, sesungguhnya ini adalah perjuangan dari hasilku. Wahai ibu, sesungguhnya ini adalah jeripayah dari apa yang aku perjuangkan. Sesungguhnya ini adalah hasil atas apa yang saya korbankan. Sehingga seorang ibu tersebut datang mengadukan kepada Nabi Allah Musa, iya, yang mana Korun kerajaannya luar biasa, tidak ada satupun yang bisa menghancurkan akan kekuatan bentengnya Korun, ya. Sehingga datanglah seorang ibu tersebut kepada Nabi Allah Musa mengadukan atas apa yang terjadi kepada seorang ibu tersebut. Datanglah Nabi Allah Musa kepada Korun, ya, mengingatkan atas apa yang pernah diminta oleh Korun. Sesungguhnya Korun meminta akan rezeki yang melimpah, ya, melalui wasilah Nabi Allah Musa kepada Allah Ta'ala, ya, agar apa? Agar di samping tagarubnya kepada Allah, Nabi Allah Korun bisa bermanfaat untuk manusia, ya. Diingatkan berkali-kali,
sehingga tertutuplah hatinya. Kalau sudah tertutup hatinya, haddamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, tinggal menunggu kisawatu walahum adzabun adim, ya. Sehingga bukan manusia yang membinasakan, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala yang membinasakan kerajaannya Korun, ya. Insya Allah Ibu Hajah Renita, ya, pada malam hari ini yang pertama kali ini, iya, nyampe kepada Allah, nyampe kepada Rasulullah, dan diberikan kesehatan, digampangkan segala rizkinya, ya, dijadikan kita semua ini yaitu umat yang taat kepada Allah, fi taatillah wa fi taati Rasulillah, dan kita semua dijadikan nanti kelak kumpul bersama Nabi Muhammad fi mahal wahid fi jannatin naim, ya. Dan orang yang suka memberi makan akan orang lain, khairun nas yanfa'u 'alan nas, insyaallah di dunianya enggak akan diberikan kesulitan oleh Allah, dan nanti di padang mahsyar akan mendapat pertolongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kita menganggap hidupnya kita di dunia, setelah kita hidup di dunia, ya, setelah kita lepas dari dunia, tidak ada perjalanan yang menakutkan, yaitu di padang mahsyar setelah di alam kubur. Ya, kita ada di alam rahim sebelum kita di alam dunia, yang mana dikatakan oleh Nabi Muhammad arba'ina yawman nutfah, ketika kita 40 hari berada di dalam perut ibu kita berupa setetes mani, summa yakunu ala ghahmithal dalik, kemudian 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal darah, ya, summa yakunu misal dalik, kemudian 40 hari lagi berarti 120 hari, yaitu 4 bulan kita berubah menjadi mudghah, yaitu sekerat daging, ya. Ketika kita menjadi sekerat daging, summa yursal ilaihil malak, kemudian Allah utus malaikat untuk apa? Untuk fayanfuhu fihi ruh, untuk meniupkan di dalam rahim seorang ibu tersebut ruh, wa yu'mar bi katbi arba'ati kalimat, dan mencatat 4 kalimat, yaitu birizkihi wa ajalihi wa sakyun au sa'idun, ya. Jadi kita di dunia ini insya Allah banyakin salawat kepada Nabi Muhammad, ya, banyakin manfaat untuk manusia. Orang yang tidak mempunyai harta untuk sodakoh, ya, ketika dia berjalan dia melihat duri, dia pinggirkan, itu sodakoh. Ya, ketika kita tidak mempunyai harta buat sodakoh, dia tabasa menyenangkan hati orang lain, itu sodakoh. Ya, yang mana Nabi mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kita kepingin tidak dicintai oleh Allah, kita kepingin tidak dicintai oleh makhluknya Allah, kita kepingin tidak dicintai oleh malaikat-malaikatnya Allah. Kerjakan apa yang Nabi katakan, irhamu man fil ardi, sayangilah makhlukku, kata Allah, kata Nabi Muhammad, yang ada di muka bumi, yarhamkum man fis sama, niscaya akan menyayangi kamu makhluknya Allah, yaitu malaikatnya Allah yang ada di langit. Ya, insya Allah kita semua yang hadir di sini, ya, termasuk orang-orang yang nanti kelak kumpul bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya Allah kita yang berkumpul di sini menjadi anak yang taat, ya, yang birrul walidain. Insya Allah kita yang berkumpul di sini, ya, semuanya diberikan kesehatan iman, ya, kesehatan umur, fi taatillah wa fi taati Rasulillah. Insya Allah kita pada malam hari ini berkumpul tidak lain setelah kita beranjak, Allah hapuskan kita punya dosa-dosa, ya. Dan jangan lupa yang orang tuanya sudah nggak ada, kirimkan Fatihah kepada orang tuanya agar kelak engkau menikah, engkau punya anak berbakti kepadamu. Apa yang Nabi katakan, biru abaukum tabirukum abnaukum, berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu, tabirukum abnaukum, kelak anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Jangan engkau menyangka bahwasannya, ya Habib, ya Ustadz, wahai Kiai, saya punya orang tua sudah tiada, saya punya orang tua sudah meninggal. Kalau orang tua engkau masih hidup, engkau tidak pedulikan, masih ada tetangga yang membantu mereka. Tapi kalau sudah tiada orang tua, kalau bukan anaknya awaladun salih Allah, siapa lagi yang akan mengirimkan Fatihah kepada orang tuanya? Ya, biar kita yang kumpul di sini menjadi waladun saleh, anak-anak yang soleh, ya, yang senantiasa dalam sholat 5 waktunya, tidak lupa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, supaya kelak kita menikah, anak-anak kita Allah stempel menjadi anak yang berbakti kepada kita, sebab baktinya kita kepada kedua orang tua kita, ya.
Insya Allah, ya Allah, kita baca coba sholawat kepada Nabi Muhammad ya. Ini di sama vokal kita ini Habib Novel Al-Gadri Pontianak ya, mantan preman nih habaib, cuman sekarang sudah premannya Allah ini ya. Nanti lanjut Nah, kita sholawat tibil kulub, tahu? Ibil kulub apa semua? Ayo kita bareng-bareng ya. Iya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Dan sekalian para hadirin, kita cinta tidak kepada Nabi Muhammad. Cinta. Kita kepengen tidak kumpul bersama Nabi Muhammad. Pengen. Kita kepingin tidak masuk di dalam surga bersama Nabi Muhammad. Pengen. Siapa yang kenal Nabi Muhammad? Ada yang kenal Nabi Muhammad? Ada nggak yang kenal Nabi Muhammad? Oh, kirain ada. Saya juga belum kenal ya. Jadi begini ya, gimana orang umatnya Nabi mau cinta kepada Nabi Muhammad kalau mereka tidak tahu perjuangan akan perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi perjuangan yang diderita saat ini, yang kita kumpul di tempat ini. Mungkin ada yang sedih ditinggal orang tuanya, mungkin ada yang sedih ditinggal ibunya, mungkin ada yang sedih ya ibunya ada, bapaknya ada, tapi dipondokkan. Kita harus tahu perjuangannya kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lahir meninggal ayahnya, yang pantas nikmat Nabi Muhammad, yang pantas kaya Nabi Muhammad, yang pantas berpoyah-poyah Nabi Muhammad, tapi sebab cinta dan sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya semua dikorbankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya, dikala kita makan jeruk kita merasakan akan nikmatnya rasa jeruk, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika makan tidak pernah sampai kenyang, dari ujung kuku sampai ujung rambutnya Nabi Muhammad ketika berada dalam kenikmatan ingat kepada umatnya, ummati ummati yadkhulul jannah. Ya, semua dikorbankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai suatu ketika terakhir detik-detik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ingin kembali kepada Allah, datanglah malaikatul Israel, sehingga Nabi Muhammad di situ bertanya, ya malaikatul Israel, seperti apakah rasa sakit sakaratul maut ini yang dirasakan Habibullah Muhammad, yang dirasakan manusia yang dimuliakan oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah, yang maksum, yang tidak mempunyai dosa, yang Nabi Muhammad ini sudah pasti dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang malaikatul Israel, Nabi Muhammad berkata, "Wahai malaikatul Israel, seperti apakah rasa sakit sakaratul maut?" Sehingga malaikatul Israel berkata, Nabi Muhammad berkata kepada malaikatul Jibril, sehingga malaikatul Jibril berkata, "Ya Israel, ahbiru Muhammadin bisiddati sakaratul maut." Wahai malaikatul Israel, engkau kabarkanlah kepada kanjeng Nabi Muhammad seperti apakah rasa sakit sakaratul maut yang dirasakan oleh Habibullah Muhammad, yang dirasakan oleh orang yang sama seperti kita, tapi mengorbankan kasih sayangnya untuk kita, mengorbankan semuanya untuk kita. Bahkan nanti di padang mahsyar
Nabi Muhammad yang menyelamatkan kita semua. Itu yang dirasakan Nabi Muhammad seperti 300 kali cambukan kasef. Ini Nabi Muhammad SAW yang maksum masih merasakan 300 kali cambukan kasef. Kita kalau jatuh dari motor, kita menahan akan rasa sakit yang kita rasakan. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika merasakan 300 kali cambukan kasef, apakah Nabi merasakan rasa sakit? Apa Nabi menahan rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi? Tidak. Melainkan Nabi ingat kepada umatnya. Bukan hanya semasa hidupnya Nabi mengorbankan nikmat untuk keselamatan umatnya, tapi ketika akhir hayatnya Nabi merasakan 300 kali cambukan kasef. Nabi ingat kepada umatnya, sedangkan yang dirasakan Nabi itu sudah 300 kali cambukan kasef. Apa yang Nabi minta? Ya Allah, limpahkanlah setengah rasa sakit sakaratul maut min ummati kelak kepadaku. Berapa umatnya Nabi yang ada? Miliaran umatnya Nabi. Sedangkan Nabi Muhammad merasakan 300 kali cambukan kasef. Nabi minta kepada Allah supaya setengah rasa sakit sakaratul maut yang akan dirasakan oleh umatku dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu, nanti kita akan ada di padang mahsyar. Yang mana di padang mahsyar, seorang ibu tidak kenal lagi sama anaknya, seorang suami sudah tidak mengenal lagi istrinya, seorang adik tidak mengenal lagi kakaknya. Semua lari-lari. Hatta Nabi Allah Adam kesana kesini, Allah mencari siapa yang bisa memberi syafaat kepadaku. Yang mana di padang mahsyar ini 50.000 tahun kita tidak mati. Yang mana di padang mahsyar ada matahari sejengkal. Itu 50.000 tahun kita di padang mahsyar. Sampai orang kafir mengatakan, ya Allah, selesaikanlah padang mahsyar ini ya Allah, biarkanlah aku masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Padahal padang mahsyar itu tidak ada apa-apanya dibandingkan neraka jahanam. Ini orang kafir sudah nggak kuat sudah nggak kuat. Semuanya berbondong-bondong ke Nabi Allah Adam. Wahai Adam, aku minta syafaat kepada engkau. Apa kata Nabi Allah Adam? Nafsi nafsi, nafsi nafsi. Sebab aku sudah ditolong oleh Allah, diampuni oleh Allah. Ketika aku berbuat salah, aku dipertemukan dengan Siti Hawa. Coba engkau ke Nabi Allah Ibrahim. Dia datang kepada Nabi Allah Ibrahim. Wahai Nabi Allah Ibrahim, aku minta syafaat kepadamu. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Nafsi nafsi. Dulu aku diselamatkan oleh Allah ketika aku dibakar dengan api Raja Namrud. Engkau datanglah coba ke Nabi Allah Musa. Dia datang berbondong-bondong ke Nabi Allah Musa. Dia meminta akan syafaat kepada Nabi Allah Musa. Wahai Musa, berikanlah kami syafaat. Apa yang dikatakan Nabi Allah Musa? Nafsi nafsi, sendiri-sendiri. Sesungguhnya aku dulu telah diselamatkan oleh Allah waktu aku diuber sama Raja Fir'aun. Coba engkau datang ke Nabi Allah Isa. Ketika datang ke Nabi Allah Isa berbondong-bondong ini, semuanya datang ke Nabi Allah Isa sebab dia tidak sanggup akan merasakan adab di padang mahsyar, yang dimana dikatakan ada salah satu fitnah yang anaknya dijadikan pijakan oleh ibunya supaya tidak terendam dengan keringat akan dosanya. Dia datang ke Nabi Allah Isa. Wahai Nabi Allah Isa, aku minta syafaat kepada engkau, berikanlah syafaat kepadaku. Apa kata Nabi Allah Isa? Nafsi nafsi, sesungguhnya aku dulu telah ditolong oleh Allah ketika aku diangkat sampai ke langit dua oleh Allah. Coba engkau datang kepada Habibullah Muhammad. Kemudian datanglah ini berbondong-bondong semua para nabi, semua makhluknya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Anallaha, saya yang memberi syafaat kepada engkau. Anallaha, saya yang memberi syafaat kepadamu. Sehingga apa? Nabi Muhammad sujud kepada Allah.
sampai Allah mengatakan irfa ra'sak ya Muhammad, sesungguhnya sudah tidak ada ibadah lagi. Nabi Muhammad tetap sujud lagi yang kedua kali, irfa ra'sakum ya Muhammad, sesungguhnya di sini sudah tidak ada ibadah lagi. Nabi sujud yang ketiga kali, irfa ra'sak ya Muhammad, apa yang kau minta wahai Muhammad, tanpa engkau sujud aku akan memberikan, akan mengkabulkan apa yang engkau mau. Umatku ya Allah, selesaikanlah padang mahsyar ini ya Allah, majukanlah ke dalam mizan ya Allah akan pertimbangan amal baik dan amal buruk. Apa Nabi setelah itu meninggalkan umatnya? Tidak, Nabi menunggu lagi ketika pertimbangan amal akan dosa dan amal baik umatnya Nabi Muhammad. Nabi minta kepada Allah, kita yang berbuat dosa, tapi Nabi kelak yang menanggung akan dosa umatnya Nabi Muhammad. Itu minta kepada Allah, ya Allah, beratkanlah timbangan amal akan umatku ya Allah, sesungguhnya aku Muhammad tidak akan masuk surga sebelum semua umatku masuk ke dalam surga. Sehingga apa? Selamatlah umatnya Nabi Muhammad. Apa setelah itu Nabi tinggal lagi? Tidak, Nabi menunggu di ujung Shiratal Mustaqim, yang mana satu rambut dibelah 7. Ya, menunggu apa? Menunggu akan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagian umat jalan, ada yang tergelincir, dipegang oleh Nabi Muhammad, dituntun oleh Nabi Muhammad sampai dia selamat, dijagain sama Nabi Muhammad sampai selesai, sampai habis sudah umatnya Nabi Muhammad, sehingga dia ketika mau masuk ke dalam surga, Nabi Muhammad masih menunggu di depan pintu surga. Sehingga Fatimah Zahra mengatakan, wahai Abi Muhammadin, kenapa engkau tidak masuk ke dalam surga? Wahai Fatimah, aku Muhammad tidak akan masuk ke dalam surga sebelum umatku semua masuk ke dalam surga, baru aku masuk ke dalam surga. Ya, sampai ada di dalam kisah Nabi Muhammad SAW melihat catatan akan umatnya Nabi Muhammad, ya, yang ada salah satu dari umatnya Nabi Muhammad berada di dalam nerakanya Allah. Itu Nabi Muhammad minta izin kepada Allah untuk masuk ke dalam neraka, melainkan untuk apa? Untuk mengambil umatnya Nabi Muhammad, membawa masuk ke dalam surganya Allah, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya Allah kita semua akan berkumpul bersama kanjeng Nabi. 7 keturunan kita yang kumpul di sini, insya Allah ini tempat, ya, yang dimana malam hari ini kita ini mengadakan majelis, yang mana kata Nabi, idza marratu bi riyadil jannah farta'u, apabila engkau melewati taman-taman surga mampirlah. Faqalu wa riyadil jannah ya Rasulullah, kata Nabi, apa itu riyadil jannah ya Rasulullah? Yaitu yang seperti saat ini kita berkumpul membahas agama, kita berkumpul memberikan akan kebaikan, saling bermanfaat antar sesama, ya. Kita doakan semua, mudah-mudahan sahibul hajat dipanjangkan umurnya, ya, diberikan keberkahan dalam hidupnya, dijadikan anaknya anak yang soleh, dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya, halalan wa thayyiban, ya, dan dijadikan orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Dan kita semua minta kepada Allah, ya Allah, jangan pisahkan kami kepada kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami kelak bersama kekasih-Mu ya Allah di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kedua orang tua kami, jika kedua orang tua kami mempunyai dosa, maafkanlah ya Allah, dan masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu ya Allah, berkumpul bersama Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di akhir kita doa sekarang, insyaallah malam hari ini malam dijadikan malam Lailatul Qadar, yang mana Allah ciptakan dunia pada hari Jumat, dan hari ini menjadikan berkah Jumat, dan insyaallah hari ini menjadi hari yang menjadi saksi nanti kelak keselamatan kita semua, punya keluarga, 7 keturunan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'd tafarruqan ma'suma. Dalam kisah Nabi Muhammad SAW melihat catatan akan umatnya Nabi Muhammad, ya, yang ada salah satu dari umatnya Nabi Muhammad berada di dalam nerakanya Allah.
Itu Nabi Muhammad minta izin kepada Allah untuk masuk ke dalam neraka, melainkan untuk apa? Untuk mengambil umatnya Nabi Muhammad, membawa masuk ke dalam surganya Allah, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya Allah kita semua akan berkumpul bersama kanjeng Nabi. 7 keturunan kita yang kumpul di sini, insya Allah ini tempat ya, yang dimana malam hari ini kita ini mengadakan majelis yang mana kata Nabi idza marratu bi riyadil jannah farta'u, apabila engkau melewati taman-taman surga mampirlah. Faqalu wa riyadil jannah ya Rasulullah, kata Nabi apa itu riyadil jannah ya Rasulullah? Yaitu yang seperti saat ini kita berkumpul membahas agama, kita berkumpul memberikan akan kebaikan, saling bermanfaat antar sesama ya. Kita doakan semua mudah-mudahan sahibul hajat dipanjangkan umurnya ya, diberikan keberkahan dalam hidupnya, dijadikan anaknya anak yang saleh, dibukakan pintu rizki yang luas-luasnya, halalan wa thayyiban ya, dan dijadikan orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Dan kita semua minta kepada Allah, ya Allah, jangan pisahkan kami kepada kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama kekasih-Mu ya Allah di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kedua orang tua kami, jika kedua orang tua kami mempunyai dosa, maafkanlah ya Allah, dan masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu ya Allah, berkumpul bersama Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Di akhir kita doa sekarang, insyaallah malam hari ini malam dijadikan malam Lailatul Qadar, yang mana Allah ciptakan dunia pada hari Jumat, dan hari ini menjadikan berkah Jumat, dan insyaallah hari ini menjadi hari yang menjadi saksi nanti kelak keselamatan kita semua, punya keluarga, 7 keturunan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'd tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma qdi duyunana, Allahumma qdi hawaijana, la ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minadh dhalimin. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim man ma'ana ya Allah wa sallim man ma'ana ya Allah wa sallim al muslimin wahfadna ya Allah wahfad man ma'ana ya Allah wahfad man ma'ana ya Allah wahfadil muslimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa ya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Wa min qalbin la yakhsha ya Allah, dan aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak pernah khusyuk ya Allah, berikanlah kami hati yang khusyuk dikala kami ibadah kepada Engkau ya Allah. Wa min nafsin la tasba ya Allah, dan aku berlindung kepadamu dari setiap nafsu yang tidak pernah kenyang atas segala nikmat yang Kau berikan ya Allah. Ya Allah, berikanlah di dalam hati kami rasa syukur atas apa yang Kau berikan, sehingga bertambah akan rasa syukur dan nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Wa min da'watin lastajabu laha ya Allah, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari setiap hajat-hajat kami, dari setiap doa-doa kami yang tidak terkabulkan ya Allah. Berikanlah, kabulkanlah atas setiap hajat kami, atas setiap doa kami, dengan nama kekasih-Mu bijahi tahar Rasul Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wajib mesti ya. Terima kasih kepada